Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil tugas kelompok kami yang membahas mengenai penanganan kemiskinan nelayan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Nah, anggota kelompok kami yaitu yang membacakan yang pertama Samsul Arifin, yang kedua Amelia Rosida, yang ketiga Ismawati, dan yang keempat saya sendiri Sica Cantika. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dari kelompok 2 Psikologi Komunitas. Saya di sini akan menjelaskan tentang penanganan kemiskinan nelayan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Langsung saja. Kemiskinan bagi masyarakat nelayan yang bermukim di pesisir pantai dan pulau-pulau Kota Makassar masih menjadi patologi sosial yang belum bisa diselesaikan. Ironisnya lagi, kemiskinan tersebut bertambah parah dengan pandemi COVID-19 ini. Kesulitan hidup bagi mereka makin nyata karena pendapatan yang sangat berkurang, sementara biaya melaut makin meningkat. Di Kota Makassar, angka kemiskinan meningkat drastis dari 4,1% menjadi 7,2% selama tahun 2020. Data tersebut didapat dari data Depsos Makassar. Salah satu upaya untuk mengatasi tersebut yaitu melalui pendekatan intervensi SDGs. Apa itu intervensi SDGs? Yaitu Sustainable Development Goals. Fenomena kemiskinan di Indonesia juga sangat mewarnai kondisi kemiskinan di provinsi dan kota. Fenomena yang terjadi secara nasional juga sangat tampak pada kondisi provinsi di kabupaten dan kota-kota. Kondisi kemiskinan di Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan selama masa pandemi COVID-19. Data dari Biro Pusat Statistik atau yang dikenal dengan BPS, Provinsi Sulawesi Selatan pada September 2020 menjelaskan bahwa jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan selama pandemi mencapai 800.240 orang atau terjadi peningkatan sebesar 660 orang miskin dibanding tahun 2019. Hal ini yang menegaskan bahwa telah terjadi presentasi kenaikan jumlah orang miskin sebesar 0,43%. selama periode September 2019 sampai September 2020. Jumlah tersebut terbesar di daerah perkotaan sebanyak 32,69 ribu orang miskin dan di pedesaan mengalami kenaikan sebanyak 7,91 ribu jiwa. Meningkatnya jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan karena faktor pandemi COVID-19 ini, juga karena banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tingkat pengangguran terbuka juga makin besar. Hal ini yang menyebabkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga. Sebenarnya sudah banyak pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini, seperti halnya yang dilakukan oleh Beppenas, menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif and subjektif. Pendekatan kebutuhan dasar melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.
bahwa kemiskinan sebagai suatu sumber, melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Kemudian, di tengah makin meluasnya pandemi COVID-19 di masyarakat, maka pemerintah juga mencoba memformulasikan sejumlah pendekatan untuk mencegah makin banyaknya masyarakat yang menjadi miskin akibat wabah virus corona tersebut. Salah satu yang dilakukan yaitu pendekatan yang digunakan adalah mengintroduksi kebijakan dan program SDGs desa. Salah satu upaya akseleratif yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan mengintroduksi kebijakan dan program SDGs yang ada di desa, yaitu suatu format kebijakan yang mengadopsi konsep SDGs global dan SDGs nasional. Pemerintah melalui Kemendes menurunkan SDGs nasional menjadi SDGs desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Rp 72 triliun dana desa tahun 2001 diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs desa. SDGs desa ini diharapkan menjadi acuan untuk pembangunan desa selama tahun 2020-2024. Jadi SDGs desa adalah pembangunan total atas desa yang mencakup seluruh sendiri kehidupan di desa yang berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal. Salah satunya yang menjadi ciri khas dari SDGs desa karena mempertimbangkan faktor kearifan lokal yang tak dipertimbangkan pada SDGs global dan SDGs nasional. Jadi fokus SDGs desa ini adalah pada aspek pemulihan ekonomi nasional melalui SDGs desa. Kemudian pengembangan desa dan wisata, pengembangan desa wisata dan penguatan ketahanan pangan dan adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman dari COVID-19. Selanjutnya, saya akan menyampaikan data kemiskinan di Kota Makassar. Nah, sebelum itu, Psikolog Komunitas sendiri dengan pendekatan community research berperan aktif dalam pengumpulan data yang valid agar menjadi patokan-patokan dalam pencarian masalah. Nah, dari data BPS atau Biro Pusat Statistik di Kota Makassar pada tahun 2017 hingga 2018 memperlihatkan bahwa Makassar memiliki penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Walaupun data ini memberi gambaran kemiskinan sampai dengan tahun 2018, namun dengan melihat fenomena yang ada selama kurun waktu 2019 sampai sekarang, makin memperlihatkan bahwa kecenderungan penduduk miskin makin meningkat secara signifikan. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Khusus di Kota Makassar, selama masa pandemi, jumlah masyarakat miskin meningkat secara tajam. Kalau tahun 2019 kemarin, angka kemiskinan di Kota Makassar mencapai 4,4% atau sekitar 82.326 rumah tangga, maka pada masa pandemi ini jumlah orang miskin meningkat 3% atau sekitar 72.306 rumah tangga. Sehingga angka kemiskinan di Kota Makassar saat ini mencapai 154.362 rumah tangga. Sumber ini berasal dari wawancara Kali Sosial Makassar. Nah, tingginya angka kemiskinan tersebut karena ratusan usaha tutup dan juga ribuan karyawan mengalami PHK. Data dari Dinas Ketenagakerjaan Dinas di Makassar tahun 2020 menyebutkan 9.000 tenaga kerja dirumahkan dan 4.732 diantaranya hanya mendapat 20% gajinya. Selebihnya tanpa upah dan mengalami PHK. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 755.968 dan perempuannya 720.709 sehingga totalnya mencapai 1.526.677 orang dan tersebar di 15 kecamatan dan 100 kelurahan. Total jumlah penduduk miskin dan rentan di Kota Makassar sebesar 228.091 jiwa. Sedangkan penduduk miskin sebanyak 66.224
Nah, itu data dari BPS Kota Makassar tahun 2019. Psikologi komunitas harus menghargai dan menghormati berbagai keberagaman jenis pekerjaan atau human diversity. Salah satunya pekerjaan nelayan. Psikologi komunitas harus bergerak aktif dan berkecimpung untuk menanggulangi kemiskinan. Saat berkecimpung tidak boleh membedakan ras, budaya, dan etnis. Kehidupan masyarakat yang mendiami pulau-pulau dan pesisir pantai di Kota Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat miskin yang berada di pulau-pulau dan pesisir pantai tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Makassar, antara lain Kecamatan Kepulauan Singkarang, Ujung Tanah, Talo dan Mariso. Selain itu juga tersebar di Pulau Lailai, Barang Lompo, Barang Cadi, Kodingareng Lompi, Kodingareng Keke, Lumu-Lumu, Laikang, Bone, Tambu, dan beberapa pulau lainnya. Mewabahnya COVID-19 di Kota Makassar yang sampai saat ini sudah mencapai 30.195 pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Data perkembangan COVID-19 di Kota Makassar per tanggal 29 Mei 2021. Bahkan berdasar data COVID-19 Kota Makassar, persebarannya virus corona ini sudah menjangkau wilayah pulau-pulau dengan ditemukannya 31 warga pulau yang positif COVID-19 berdasarkan data real-time Satgas COVID-19 Kota Makassar yang dirilis pada tanggal 29 Mei 2021, memberi dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pulau-pulau. Selain karena sudah mulai menyebarnya COVID-19 di wilayah pulau dan pesisir pantai, juga karena perekonomian masyarakat pulau makin lesu dan membuat makin banyak yang jatuh miskin. Dalam menilai kemiskinan nelayan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menilai, antara lain A. Kondisi alam, B. Tingkat pendidikan nelayan, C. Pola kehidupan nelayan sendiri. Pendekatan yang sekarang ini diintrodusir pemerintah, yaitu kebijakan mengenai SDGs desa, yang penerapannya dilakukan sejak tahun lalu sampai dengan sekarang ini, dengan menggunakan skema penganggaran melalui APBN. Landasan hukum SDGs didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut mengacu pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Karena itu, Perpres Nomor 59 Tahun 2019 berfungsi sebagai 1. Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2. Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, dan 3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena itu, pelaksanaan SDGs di Indonesia tidak hanya terpaku pada pemerintah pusat dan daerah saja, namun dibuka kerjasama kepada seluruh pihak yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan SDGs di Indonesia, seperti NGO, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Psikologi komunitas dengan pendekatan community psikologi dan understanding community. Psikologi komunitas berperan aktif mengedukasi mengenai lembaga atau program dalam penanganan kemiskinan. Terkait dengan SDGs sebagai turunan dari SDGs nasional dan global, maka Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa tersebut. Antara lain yang pertama, desa tanpa kemiskinan, yang kedua, desa tanpa kelaparan, yang ketiga, desa sehat dan sejahtera, yang keempat, pendidikan desa berkualitas, yang kelima, desa berkesejahteraan gender, dan yang keenam, desa layak air bersih, yang ketujuh, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, yang kedelapan, pekerjaan dan perubahan ekonomi desa, yang kesembilan, inovasi dan interaksi desa, yang kesepuluh, desa tanpa kesenjangan, yang 11, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 15. Ekosistem daratan desa, 16. Desa damai dan berkeadilan, 17. Kementerian untuk Pembangunan Desa, dan yang terakhir, kelembangan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Pandangan Halim Iskandar 2020 nomor 12 bahwa SDGs Desa merupakan strategi untuk percepatan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun, sebagian kebijakan baru SDGs masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan antara lain. Yang pertama, kepedulian masyarakat desa khususnya pulau-pulau tentang kebijakan baru sangat rendah. Bahkan terkesan tidak acuh karena waktu mereka lebih banyak dihabiskan di laut. Yang kedua, ada sikap yang apatis dari masyarakat terhadap kebijakan dan program baru karena mereka merasa tidak terlalu bermanfaat untuk mengubah kehidupan sosial ekonominya. Yang ketiga, pendidikan masyarakat pulau yang relatif rendah membuat mereka tidak mudah untuk memahami kebijakan dan program baru. Yang keempat, adanya penolakan dari kelompok punggawa karena mereka merasa terancam ekosistemnya pada masyarakat pulau. Dan yang terakhir, rendahnya komunikasi yang terjalin antara masyarakat pulau dan pemerintah menjadi kendala dan hambatan tersendiri. Psikologi komunitas pada pendekatan individual within informants, yaitu berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan mengedukasi untuk pemecahan masalah kemiskinan. Pandangan yang menjadi penilaian masyarakat desa, khususnya nelayan di pulau-pulau Kota Makassar, terkait dengan SDGs Desa yang memiliki kebijakan di program SDGs Desa, mampu diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan pada nelayan di pulau-pulau. Maka diperlukan adanya strategi edukasi dan penerapan SDGs Desa di masyarakat pulau dan pesisir pantai. Antara lain, yang pertama, perlu membangun sinergitas dengan tokoh-tokoh masyarakat di pulau agar komunikasi dengan masyarakat lebih efisien dan efektif. Yang kedua, pemahaman tentang kebijakan SDGs Desa diberikan kepada tokoh kunci masyarakat nelayan sehingga tercipta pemahaman yang sama tentang kebijakan dan program tersebut. Yang ketiga, perlu menginstruksikan NGO dan akademisi sebagai jabatan untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan program SDGs Desa. Yang kelima, peran adaptur desa khususnya di pulau-pulau harus terintegrasi dengan kebijakan dan program SDGs. Dan yang terakhir, yang keenam, perlu membangun prinsip transportasi dan akuntabilitas publik terhadap kebijakan dan program SDGs Desa agar masyarakat nelayan baik di pulau maupun di pesisir pantai memiliki kepercayaan yang tinggi dan mau terlibat dalam SDGs Desa tersebut.